Jadi saya itu tentara ya. Tentara itu kita dilahirkan, hanya 3 tugas yang diberikan kepada kita. Menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan menjaga keselamatan bangsa. Nah, di luar itu kita bukan tugas kita sebenarnya, gitu ya. Tapi kalau sudah menyangkut tugas itu, maka apapun yang terjadi harus kita hadapi. Nah, melihat kondisi negara seperti sekarang ini, awal-awalnya saya tidak pengen masuk partai gitu lah. Tapi melihat kondisi negara sekarang ini, 3 tugas pokok TNI yang harus ditegakkan itu, saya melihat sudah banyak gangguan ini. Nah, tapi dengan kondisi seperti sekarang berkembang terus, sehingga saya memutuskan bahwa saya harus masuk partai. Kenapa masuk partai? Karena partai politik lah yang bisa mewarnai legislatif maupun eksekutif. Sekalipun kita tidak harus masuk ke sana gitu loh. Tapi kita harus ada di partai untuk memberikan masukan-masukan, kan gitu. Nah, dari itu saya harus memilih untuk masuk partai. Terus kenapa saya harus masuk partai PKS gitu loh. Sebenarnya idola saya semenjak berdirinya partai PKS ini, idola saya adalah partai PKS. Saya masih pangkat kolonel waktu itu, letnan kolonel. Masih pangkat letnan kolonel, idola saya PKS. Loh, kenapa ke idola PKS? Yang pertama ini adalah partai Islam yang personel-personel intelektual. Jadi intelektual muslim di dalamnya gitu. Bukan hanya sekedar muslim saja tidak, tapi intelektual gitu loh. Kemudian partai ini adalah partai yang komit terhadap perjuangan bangsa dan negara. Kenapa saya katakan begitu? Satu-satunya partai yang setiap presidennya terpilih menjadi pejabat negara, apakah itu jadi di DPR, wakil ketua DPR, mungkin ketua MPR mungkin, atau mungkin ketua DPR sendiri, atau jadi menteri, maka partai dia tinggalkan, dia tidak lagi presiden PKS gitu loh. Presiden diserah terimakan ke yang lain. Ini satu-satunya partai ini. Bahkan ada partai yang lain itu justru dia tidak ketua partai, kalau dia menjabat sebagai ini, malah dia ambil partai supaya dia menjabat jadi ketua partai, kan begitu. PKS justru terbalik. Jadi kalau dia menjadi pejabat negara, dia fokus melaksanakan tugas-tugas negara. Dia tinggalkan sebagai presiden. Dia nggak ngurusin partai lagi. Bukan berarti dia keluar dari partai, tidak, dia tetap partai. Tapi dia itu sudah diwakafkan untuk bangsa dan negara. Sehingga tugas-tugas partai diserahkan ke yang lain gitu loh. Sehingga itulah PKS. Kemudian berikutnya, komitmen-komitmen ke PKS ini saya salut gitu loh. Kenapa? Ini partai yang berbasiskan agama Islam, ya, tapi berideologi Pancasila. Dan sangat komit dengan itu. Dan tidak pernah, coba kamu lihat setiap ada kegiatan apapun di sini itu, selalu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kamu baca nanti satu lagu marsnya PKS itu apa? Kita akan membesarkan negara yang berdasarkan Pancasila. Kayak gitu ya. Jadi bukan hanya sekadar ini gitu ya. Nah, yang ketiga, karena ini adalah partai yang berbasiskan kepada agama, gitu ya, berbasiskan kepada agama, maka otomatis orang-orang yang ada di partai ini pasti orang-orang yang takut dosa gitu loh. Takut dosa dalam arti kata apa? Nggak ada manusia yang tidak bersalah. Kalau toh berdosa juga ya dosa-dosa kecil kan begitu ya. Tapi nggak mungkin orang PKI itu korupsi besar-besaran tuh nggak akan ada itu. Karena dia tahu hari akhirnya nanti akan ada hari pembalasan gitu loh. Pasti udah itu. Nah, di sanalah saya melihat bahwa kalau gitu kita harus masuk ke PKS. Makanya saya mencoba mengajak rekan-rekan waktu itu. Mari kita bergabung ke PKS. Pak, PKS ini kan partai yang radikal dan segala macam. Tidak. Partai ini di framing supaya menjadi partai radikal. Kenapa? Orang takut. Kalau partai PKS berkuasa, maka orang maling nggak seenaknya maling, koruptor tidak seenaknya koruptor, orang berkuasa tidak sewenang-wenangnya berkuasa, karena ada payungnya agama gitu loh. Ada batasan-batasan agama. Sehingga saya bilang PKS ini, makanya PKS ini selalu di framing. Partai yang radikal dan segala macam. Orang takut. Karena orang kepengen apa? Kalau berkuasa seberkuasa-berkuasanya. Kalau korupsi ya sekorupsi-korupsinya. Kalau merampok ya semerampok-rampoknya gitu kan gitu. Nah, kalau PKS berkuasa, maka batasan-batasan ini jelas ini. Semua jelas karena dilindungi dipayungi oleh agama gitu loh. Orang nggak akan semena-mena gitu loh. Sehingga saya putuskan waktu itu saya harus masuk PKS.